kita menemukan kulkas LG yang kodenya error DH. Oke, pemirsa, jadi untuk kulkas merek LG yang jenis menggunakan layar seperti ini, tentunya kita tidak perlu berpikir pusing. Jadi di sini semuanya sudah tertera pada pada cover PCB-nya. Di sini ada data-data tertentu yang harus kita pelajari. Di sini saya akan mencari error DH itu kerusakan apa ya. Di sini sudah kita temukan kerusakan DH ya. Nanti kita baca bersama-sama. Karena ini juga tulisannya tidak terlalu jelas. Ini kode LED berkedip roasting error DH. Di sini kita baca sama-sama apa kerusakan tersebut. Defrost heater. Nah, ini pokoknya hubungan dengan defrost dan heater ya. Ini sampean baca-baca sendiri ya. Ini kita tunjukkan saja tulisannya. Sampean baca-baca sendiri di sini. Ini pokoknya yang berhubungan dengan defrost heater, fuse, dan lainnya, pokoknya di soket atau jalur-jalur, mungkin ada jalur yang tidak koneksi, pokoknya di jalur itu ya. Ini kode-kodenya seperti ini. Dan sekarang kita sudah mengetahui kerusakannya, tapi kulkas tersebut di sini kita akan cek ya di bagian PCB apa ada tanda-tanda kerusakan yang lain selain di antara defrost dan fuse, dan saya akan coba cek di bagian PCB-nya teman-teman ya. Kalau ini setelah kita matikan, kita tutup lagi, sudah menunjukkan normal ya. Nah, ini bagian memang ini sudah dimatikan lama ya sama pemiliknya ya. Tapi di situ ada foto error, jadi kita akan cari ya. Jadi langkah yang kita lakukan yaitu kita lakukan pengukuran, kita ukur keseluruhannya ya. Masalahnya di situ sudah ditunjukkan, pokoknya di antara, nah ini untuk heaternya terukur 170 ohm, artinya bagus ya untuk jalur heater ya. Dan selanjutnya kita akan ukur fuse ya, fuse-nya apakah nyambung. Apabila bunyi tit berarti fuse bagus ya. Ini fuse bagus, koneksi dengan baik. Langkah selanjutnya kita akan ukur jalur termistornya ya. Jadi untuk mengukur jalur termistornya, karena ini termistornya sudah kita lakukan penggantian ya. Setelah lakukan penggantian, apabila kita tidak menemukan kerusakan yang lain ya, langkah yang kita lakukan yaitu kita ganti aja termistornya di sini teman-teman ya. Kita ganti saja, biasanya dengan mengganti alat tersebut itu tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Jadi apabila kita tidak menemukan kerusakan yang lain, biasanya termistor ini apabila kita ukur ya dengan terukur dengan baik ya. Ini setelah kita ganti, kita ukur apakah dia koneksi dengan baik. Oke ya, terukur 10 kilo 10K, artinya sudah terkoneksi dengan baik. Langkah-langkah yang kita lakukan lainnya, kita akan cari-cari kerusakannya. Mungkin bisa jadi masih ada kerusakan yang tidak terdeteksi oleh PCB.
Jadi untuk PCB itu hanya mendeteksi di bagian sensor dan di bagian kompresor itu saja ya. Untuk pendeteksi kerusakan yang lain mungkin juga belum tercantum. Dan ini saya akan dokumentasikan data-data tersebut. Biasanya yang tercantum pada data tersebut ya kerusakan kipas atau tidak koneksi dan lain sebagainya, rusak, heater, fuse, sensor, yang utama sensor, lalu kompresor. Ini ya yang terdeteksi pada data yang tercantum pada sirkuit tersebut. Jadi buat rekan-rekan semuanya, apabila nanti ada kendala, atau sebelum berangkat ke tempat TKP, bisa juga pelajari dulu data-data tersebut. Nanti apabila sudah sampai ke tempat, kita sudah mengetahui kerusakannya tersebut ya. Ini wajib kita pelajari dulu untuk data-datanya apabila kita menemukan kulkas LG yang menggunakan layar di pintunya. Ini khusus yang pintunya LG yang kanan dan kiri, 2 pintu kanan dan kiri, pokoknya jenis kulkas LG jumbo. Data-datanya seperti ini untuk data-data jalur kompresornya ya, pokoknya jalur rangkaiannya. Jadi untuk warna-warna kabelnya di sini itu ada kodenya semuanya. Jadi rekan-rekan apabila menemukan jalur yang putus atau kebakar dan lain sebagainya nanti bisa kita pelajari. Dan untuk yang sebelah kanan di sini adalah data-data sensor. Ini masih data-data rakitan yang kita videokan. Nanti saya akan dokumentasikan lagi yaitu data-data error ya, atau data-data sensor ya. Jadi sensor itu ada sensor jalur kipas, sensor jalur kompresor, sensor jalur heater, dan jalur termistor itu juga disebutkan jalur sensor ya. Jadi banyak jalur sensor itu. Jalur sensor itu adalah jalur yang untuk meraba atau untuk merasakan atau untuk mendeteksi jalur komponen ya, jalur spare part yang mendukung pada pendingin kulkas tersebut. Jadi kulkas 2 pintu pastinya ya, semuanya kulkas 2 pintu yaitu ada kompresor, ada kipas, dan ada pemanas ya. Ada pemanas, tentunya di jalur pemanas tersebut yaitu ada beberapa komponen yang harus kita ketahui. Yang pertama ada heater, dan untuk mengaktifkan heater itu biasanya melewati fuse. Apakah fuse-nya putus? Dan untuk mengatur yaitu ada sensor sejenis termistor ya. Dan ini adalah untuk tanda-tanda gambar pada layar apabila posisi normal ya, seperti ini. Apabila posisi normal, jadi ada min dan ada pengaturan Celsius, tanda kunci, dan tanda kipas menyala. Itu untuk apabila kondisi keadaan normal. Dan di sini adalah kondisi saat error. Di sini ada error FS, error DH, error DS, error FF. Error FF biasanya kalau kipasnya lepas, belum terpasang, atau memang rusak, yaitu error FF akan
muncul, dan kita pelajari satu persatu. Ini kita dokumentasikan ya, karena ini sudah rusak. Apabila nanti buat rekan-rekan semuanya menemukan yang sudah rusak anunya, nanti bisa screenshot ini, nanti di zoom dan dibaca. Nah, ini bisa di screenshot ya. Error, ada error apa ini, CF, error apa ini, nggak terlalu kelihatan. Jadi buat rekan-rekan nanti bisa di zoom, supaya masalahnya ini sudah rusak ya anunya, kertasnya, karena ini juga kulkasnya sudah lama banget kata pemiliknya, dan baru-baru saja ini kulkasnya rusak. Dan kita baca kode-kode errornya di sini. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu untuk videonya. Sudah kita dokumentasikan semuanya untuk data-data errornya. Jadi buat rekan-rekan semuanya, apabila menemukan kerusakan, bisa pelajari data-data yang sudah kita sediakan di sini. Jadi kita permudah untuk perbaikan apabila kita sudah mengetahui data-data error yang sudah tercantum di sini ya. Bisa kita pelajari, nanti kita menuju ke lapangan, langsung kita tahu kerusakan di mana, langsung kita cari saja. Jadi kita bisa seperti teknisi yang sudah ahli itu ya, padahal kita baru menemukannya. Oke pemirsa, dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal hingga selesai. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa dukung terus di channel Waro Samarinda. Tentunya di channel ini adalah tanpa tutorial-tutorial di bidang pendingin. Apabila buat rekan-rekan semuanya masih pemula, wajib tonton semuanya video yang sudah kita sediakan di YouTube channel Waro Samarinda. Di sini tutorialnya sangat lengkap ya di bidang pendingin. Jadi apa saja yang mau dicari di sini, insya Allah saya akan sediakan. Apabila ada video yang belum ada, nanti buat rekan-rekan semuanya bisa bisa komen di kolom komentar nanti video apa yang belum kita upload. Jadi buat rekan-rekan semuanya bisa request di kolom komentar tersebut. Oke, terima kasih. Mungkin videonya kita tutup sampai di sini dulu, dan terima kasih yang sudah menyaksikan. Selamat menonton video-video saya berikutnya. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis, dan di share pada teman-teman kita yang memerlukan atau memang ada kendala yang harus kita pecahkan bersama-sama, dan share di sosmed Anda ya, di FB dan lain sebagainya, supaya video ini bermanfaat buat teman-teman terdekat kita. Oh ya, di sini masih ada satu kerusakan yang tidak terdeteksi oleh sirkuit. Saya akan tunjukkan buat rekan-rekan semuanya. Saya akan naik ke atas ya. Ini posisi normal ya. Posisi normal karena belum dingin. Nanti kalau sudah dingin, untuk proses heaternya bekerja, nanti itu akan berubah error. Dan di sini kerusakan yang tidak terdeteksi oleh sirkuit, nah, atau tidak terdeteksi oleh layar, itu kerusakan kapasitor teman-teman ya. Kerusakan kapasitor ini biasanya apabila ada masalah pada kapasitor tersebut, biasanya yang terancam yaitu kompresornya ya. Kompresornya bisa jebol apabila ini kapasitor tidak segera kita ganti. Jadi ini kita lepas saja. Saya akan lakukan penggantian kapasitor. Oke, untuk penggantian kapasitor sudah
kita lakukan ya. Tadi saya sudah belikan ke toko, dan mungkin untuk videonya kita putus sampai di sini dulu ya. Dan ini langsung kita lepas saja kompresor kapasitornya. Dan ini untuk ukuran kapasitor yang kita dokumentasikan dulu. Ukuran kapasitornya ini untuk startingnya, yaitu ukurannya itu 32 mikrofarad. Dan untuk raringnya ini jebol pecah. Ini ukurannya adalah 5 mikrofarad. Nah, ini apabila sudah kita ketahui, langsung kita meluncur ke toko. Apabila kita punya stok ya, bisa langsung ganti ya. Untuk ukuran 5 mikrofarad ini bisa kita ganti dengan yang 10 mikrofarad, bisa kita gantikan dengan yang sama 5 mikrofarad, kita ganti yang 6 mikrofarad. Tapi kita akan ganti yang 6 mikrofarad saja ya, jangan terlalu gede untuk penggantiannya, bisa membahayakan kompresor apabila terlalu gede yang kita ganti. Karena saya juga sering menemukan kompresor yang sudah diganti dengan mikro yang sangat tinggi ya, akhirnya apa yang terjadi, kompresornya kebakar. Ini harus kita perhatikan ya rekan-rekan semuanya. Jadi untuk menonton video saya, tontonlah sampai selesai ya, supaya tidak gagal paham. Karena ini masih mungkin di video terakhir, masih banyak-banyak video yang harus kita share lagi buat rekan-rekan semuanya. Dan mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat menonton video saya berikutnya. Terima kasih.